Sunan Giriprapen tersenyum sambil mengangguk-angguk. Alim ulama yang sangat disegani di tanah Jawa dan bahkan di seantero Dwipantara ini memejamkan matanya sejenak, lalu memandang jauh keluar seakan memandang ke tanah Mataram yang terletak nun jauh di sebelah barat daya dari Giri Kedaton. Saya melihat masa-masa seperti itu sudah hilang dari bumi Demak, Pajang, apalagi Mataram. Masa-masa Wong Bagus Pasai alias Fathahilah, adik ipar Sultan Trenggono dan menantu Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Sultan Cirebon dan pembesar-pembesar Banten dengan gagah berani mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, lalu menyerbu kota Pakuan Pajajaran. Sudah berlalu. Zaman akan segera berubah dan selalu berubah. Jadi, siapa yang cocok menjadi pengganti Hadiwijoyo? Menurut pendapat Syekh sendiri, tanya Panembahan Kudus yang akhirnya mengutarakan maksud kedatangannya ke Giri Kedaton. Kembali Sunan Giriprapen memejamkan matanya sejenak. Kemudian ia menghela nafas seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya tidak melihat siapa-siapa. Pajang itu sudah benar-benar tidak memiliki wahyu keprabon. Syekh tidak melihat Senopati dan Ki Juru Mertani akan mengangkangi tanah Pajang. Tanya Panembahan Kudus yang kurang puas dengan jawaban Sunan Giriprapen. Saya hanya melihat pertikaian yang berlarut-larut dan menumpahkan banyak darah. Rakyat kecil Pajang akan banyak menjadi korban dari pertikaian ini. Menurut bisikan batin saya, Senopati tidak akan mengangkangi dan berkuasa di tanah Pajang. Ia hanya ingin bertahta di bekas alas Mentao di Mataram. Mataram akan menjadi kelanjutan dari Demak dan Pajang, jawab Sunan Giriprapen. Namun nampaknya Panembahan Kudus masih belum puas. Kembali ia melemparkan pertanyaan. Namun begitu, Pajang masih berdaulat. Pajang juga merupakan kelanjutan dari Demak. Senopati dan Ki Juru Mertani pasti akan memilih Pangeran Benowo, sebab Pangeran Benowo terlalu lemah dan gampang dikendalikan. Apa yang sebenarnya ingin Syekh lakukan? Tanya Sunan Giriprapen dengan penuh selidik. Saya lebih suka Adipati Demak, Raden Haryo Pangiri, yang memegang tampuk kekuasaan di Pajang, tegas Panembahan Kudus. Tentu saja Senopati dan Ki Juru Mertani tidak akan senang, ucap Sunan Giriprapen. Senang atau tidak senang, Pajang harus diselamatkan dari keserakahan orang-orang Selo ini, Syekh, tandas Panembahan Kudus. Maka darah akan kembali mengalir, desah Sunan Giriprapen seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah selesai prosesi pemakaman Sultan Hadiwijoyo di Desa Butuh, Senopati beserta seluruh rombongannya memutuskan untuk langsung kembali ke Mataram karena merasa tidak enak pada semua orang-orang Pajang yang tidak menyukai dirinya dan Mataram, terutama Adipati Demak dan Adipati Tuban yang selalu memanas-manasi keluarga almarhum Sultan Hadiwijoyo
perihal peperangan Pajang dengan Mataram, yang menurut mereka jatuh sakitnya Sultan Hadiwijoyo sampai meninggal adalah akibat dari perbuatan Senopati ing Alogo, sehingga peperangan antara Pajang dengan Mataram meletus. Sesampainya ke kota gede, ibu kota pusat pemerintahan Mataram, Senopati menitahkan agar seluruh anggota rombongannya untuk pulang dan beristirahat sambil menunggu perintah selanjutnya darinya. Maka Tumenggung Surodipo pun langsung mengendarai kudanya ke rumahnya di Katumenggungan Surodipan. Sesampainya di depan rumahnya, ia melihat seorang pria tua berpakaian serba putih yang sedang berdebat dengan para penjaga pintu gerbang rumahnya. Tumenggung Surodipo pun menghampiri pria tua yang sedang berdebat dengan para prajurit penjaga pintu gerbang rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Tumenggung Surodipo pada dua prajurit penjaga pintu gerbang rumahnya. "Maaf Kanjeng Tumenggung, orang ini memaksa masuk untuk menemui Kanjeng Tumenggung. Dia tidak percaya kalau Kanjeng sedang tidak berada di rumah," jawab prajurit jaga seraya menjura hormat. "Ampun Kanjeng Tumenggung, menurut kami dia mempunyai maksud tidak baik sehingga memaksa masuk untuk menemui Kanjeng," tambah prajurit jaga lainnya. Mendengar ucapan para prajurit jaga itu, si orang tua langsung menatap tajam pada Surodipo. Tentu saja itu termasuk perbuatan yang sangat tidak sopan pada masa itu untuk berani menatap tajam pada seorang pejabat tinggi pemerintahan. Namun sepertinya Tumenggung Surodipo sudah dapat menebak apa maksud si orang tua yang memang kurang baik. Kendati demikian, Tumenggung Surodipo tetap melemparkan senyumnya seraya turun dari atas punggung kudanya. "Apakah prajurit saya telah mengganggu Tuan?" tanya Tumenggung Surodipo dengan ramah. Yang karuan saja mengejutkan para prajurit jaga tersebut, termasuk si orang tua. Orang tua yang tadinya menatap tajam pada Tumenggung Surodipo tersebut perlahan melunakkan sikap kerasnya. Ia pun mengangguk sambil tersenyum, meskipun matanya tetap memancarkan kewaspadaan lebih pada Tumenggung Surodipo. "Ah, tidak, Kanjeng Tumenggung, maaf," potong salah satu prajurit jaganya sambil menghaturkan sembahnya pada Tumenggung Surodipo. "Sejak 2 hari yang lalu, orang ini terus-menerus mendatangi rumah Kanjeng. Dia terus-menerus memaksa untuk dapat bertemu Kanjeng. Sikapnya makin hari makin kasar. Maaf, dia pasti punya maksud buruk terhadap Kanjeng." Tumenggung Surodipo mengangguk seraya tersenyum kepada dua prajurit jaga pintu gerbang rumahnya tersebut. "Penjaga, kalian tidak boleh bicara seperti itu di depan orang lain. Dan ingat, kalian harus berlaku sopan kepada siapa saja. Tetapi aku juga tetap berterima kasih kepada kalian karena sudah melaksanakan tugas kalian dengan baik. Sekarang biarkan Tuan ini masuk, dia tamuku." Baik para prajurit jaga tersebut maupun si orang tua misterius itu terkejut mendengar ucapan Tumenggung Surodipo pada para prajurit penjaga rumahnya itu. Para prajurit itu kemudian membuka palang tombak mereka sebagai simbol mempersilahkan tamu itu untuk masuk. "Mari, silahkan Tuan," ucap Tumenggung Surodipo sambil tersenyum.
setelah memberikan tali kekang kudanya pada salah satu prajuritnya untuk dibawa ke istal yang terdapat di belakang rumahnya. "Terima kasih," angguk si orang tua sambil tersenyum. Namun sorot matanya tetap memancarkan kecurigaan serta kewaspadaan. "Aku dengar orang-orang Mataram ini sangat licik. Aku tetap harus waspada," batin si orang tua. Tumenggung Surodipo pun mempersilahkannya untuk duduk di pendopo rumahnya. Setelah seorang pembantunya menyuguhkan air dan makanan kecil, Tumenggung Surodipo pun mulai menanyakan maksud kedatangan si orang tua. "Tuan pasti mempunyai tujuan, sehingga bersusah payah datang ke rumah saya." Pertanyaan dari Tumenggung Surodipo tersebut terdengar sangat sopan lagi renyah untuk si orang tua yang jelas mempunyai maksud yang tidak baik itu. Namun ia tetap menjawab dengan sopan meskipun senyuman tidak lagi menghiasi bibirnya. "Sebenarnya saya sedang mencari seseorang." "Mencari seseorang?" tanya Tumenggung Surodipo yang sekedar berbasa-basi, karena sudah jelas orang yang dicari tamu misterius itu adalah dirinya. Karena mana mungkin ada orang yang mendatangi rumahnya tetapi mencari orang lain. "Iya," angguk si orang tua. "Dia adalah seorang panglima perang Mataram yang termasyhur, seorang pendekar ternama yang namanya kian menggegerkan dunia persilatan di tanah Jawa ini." Tumenggung Surodipo mengangkat sebelah alisnya meskipun senyum tetap menghias di wajahnya. Ia sudah bisa menebak apa maksud tamunya tersebut. "Mengapa Tuan mencarinya kemari?" Si orang tua menghela nafas lalu menjawab, "Entah mengapa, tapi konon kabarnya pendekar itu silau akan harta dan jabatan, sampai ia mengkhianati negeri Pajang, negeri yang pernah ayahnya bela mati-matian dan menjadi pejabat tinggi di Mataram ini." Sudah jelas itu merupakan ejekan dan bahkan tantangan untuk Tumenggung Surodipo. Namun Tumenggung Surodipo masih bersabar dan tetap tersenyum ramah pada tamunya itu. "Apakah Tuan punya urusan dengan dirinya?" "Punya," angguk si orang tua. "Dulu saya mempunyai 7 orang murid. Mereka semua berasal dari keluarga yatim dan piatu. Orang tuanya meninggal karena konflik berdarah yang berkepanjangan akan perebutan tahta Kesultanan Demak. Setelah dewasa, mereka menamai diri mereka sebagai 7 bayangan setan. Mereka merampok di wilayah barat Kesultanan Pajang dari para saudagar serakah dan pejabat yang korup. Mereka membagi-bagi harta jarahannya untuk para pendekar yang membutuhkan. Tepatlah dugaan Tumenggung Surodipo. Akan tetapi ia masih berbasa-basi. "Siapakah nama orang yang Tuan cari?" "Namanya Tumenggung Surodipo. Dia juga dikenal dengan julukan Lang Mataram." Mendengar perbincangan mereka, para prajurit dan pembantu di rumah Tumenggung Surodipo sontak langsung bersiaga. Tetapi majikan mereka malah bersikap tenang dan tetap ramah meladeni si orang tua.
Jadi Tuan adalah guru dari para anggota kelompok 7 bayangan setan. Benar. Angguk si orang tua yang sudah merasa kesal dengan sikap Tumenggung Surodipo yang berputar-putar. Nama saya Pronolewu dari Gunung Kemulan, guru dari 7 bayangan setan. Tuan, bagaimanapun juga sepak terjang murid-murid Tuan tidak bisa dibenarkan. Meskipun mereka merampok demi rakyat kecil yang membutuhkan, namun caranya tidak baik. Berapa banyak nyawa yang menjadi korban keganasan perbuatan mereka yang gelap mata itu. Belum lagi karena pemerintah Kadipaten gagal untuk menyetorkan pajak mereka ke Kota Raja Pajang. Pemerintah Pajang semakin menekan para pejabat di Kadipaten agar tetap menyetorkan pajak mereka. Akibatnya malah rakyat kecil yang semakin menderita karena harus membayar pajaknya sebanyak 2 kali. Ujar Tumenggung Surodipo yang mencoba untuk memberikan pengertian pada Ki Pronolewu. Ki Pronolewu mendengus kesal. Dia langsung bangun dari duduknya. Baik atau buruk, itu semua tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Yang terpenting adalah mereka semua itu murid-muridku. Dan sebagai gurunya, aku berhak menuntut balas karena kau telah membunuh mereka. Mendapati tantangan secara langsung di rumahnya yang dekat dengan Balai Kademangan Mataram tersebut membuat Tumenggung Surodipo harus benar-benar bersabar untuk tidak keburu nafsu meladeni tantangan tamunya tersebut. Ia pun menolak secara halus tantangan dari Ki Pronolewu. Maaf, Tuan adalah tamu saya di sini. Maka dari itu, saya tidak bisa berbuat kasar pada Tuan. Bukan adat kami, orang-orang Mataram, untuk berbuat kasar pada tamunya. Nah, silahkan Tuan beristirahat. Apalagi Tuan lapar. Tuan boleh meminta apa saja kepada pembantu rumah saya. Permisi, Tuan. Ki Pronolewu melongo ketika melihat Tumenggung Surodipo melangkah meninggalkan dirinya dan berjalan menuju ke dalam rumahnya. Orang tua ini pun dengan jengkelnya melompat ke tengah halaman rumah Tumenggung Surodipo. Dia pun meneriakkan tantangannya. Surodipo, ayo hadapi aku. Aku bayar hutang jiwa ke-7 muridku. Akan tetapi Tumenggung Surodipo tidak menggubris tantangan tersebut. Sementara para prajurit di rumahnya berhamburan keluar dan langsung mengepung Ki Pronolewu. Kurang ajar, ringkus orang gila yang berani menantang Kanjeng Tumenggung. Komando Citrowiryo, Lurah Tamtama kepercayaan Tumenggung Surodipo. Namun lagi-lagi apa yang dikatakan Tumenggung Surodipo kepada Citrowiryo, sang lurah Tamtama itu mengejutkan mereka semua yang berada di rumah sang Tumenggung tersebut. Wiryo, malam ini Tuan Pronolewu menjadi tamu kita. Tapi Kanjeng, seru Citrowiryo yang kaget serta tidak mengerti dengan cara berpikir Tumenggung Surodipo. Citrowiryo, tukas Tumenggung Surodipo namun dengan lembut. Ki Citrowiryo dan seluruh prajurit pun tidak ada yang berani menyangkal Tumenggung Surodipo. Tumenggung Surodipo kemudian melirik pada Ki Pronolewu dengan tetap memasang senyum ramahnya. Maaf Tuan, kalau perkataan para prajurit saya menyinggung Tuan. Mereka hanya melaksanakan tugasnya. Tidak apa-apa. Sekarang, ayo hadapi aku.
sahut Ki Pronolèwu dengan berangasan. Hari sudah mulai beranjak petang. Sebentar lagi tiba waktunya azan maghrib. Nah, selamat beristirahat, Tuan. Tumenggung Surodipo masuk ke dalam rumahnya tanpa mempedulikan Ki Pronolèwu. Ki Pronolèwu benar-benar jengkel dengan sikap Tumenggung Surodipo. Tetapi ia juga bukanlah orang jahat. Ia tidak ingin mengganggu Tumenggung Surodipo ataupun para prajuritnya dengan cara yang buruk dan tidak kesatria. Maka ia pun duduk bersila di tengah-tengah halaman rumah Tumenggung Surodipo dengan tekad bahwa ia tidak akan pergi meninggalkan rumah sang Tumenggung sebelum sang Elang Mataram menerima tantangannya. Sementara di dalam rumah, Tumenggung Surodipo melangkah masuk ke dalam kamarnya, lalu menutup pintu kamarnya. Dalam hatinya ia berujar, Ki Pronolèwu, menurut cerita guru dan selentingan angin di dunia persilatan, Ki Pronolèwu adalah orang baik dari golongan putih. Aku tidak menyangka kalau dia adalah guru dari 7 bayangan setan. Ya, semoga ia menyerah karena aku menolak tantangannya dan pergi tanpa menimbulkan lagi masalah padaku. Akan tetapi harapan Tumenggung Surodipo itu meleset. Keesokan paginya, ketika ia hendak berangkat ke tempat pelatihan prajurit untuk melatih para prajurit Mataram, Ki Pronolèwu masih duduk bersila di halaman rumahnya dengan mata yang menatap tajam kepada dirinya. Tuan, kenapa Tuan menyiksa diri seperti ini? Tanya Tumenggung Surodipo kepada Ki Pronolèwu yang diam mematung. Tuan bisa sakit. Kalau Tuan lelah dan mengantuk, Tuan bisa beristirahat di pendopo atau kamar tamu rumah saya, ucap Tumenggung Surodipo. Namun Ki Pronolèwu tetap diam membisu. Hanya matanya saja yang terus menatap tajam kepada Tumenggung Surodipo. Seolah ada api yang berkobar-kobar di dalam kedua bola matanya tersebut. Saat itu datanglah Citrowiryo menghadap Tumenggung Surodipo. Kanjeng Tumenggung, maaf. Kanjeng bisa terlambat ke tempat pelatihan, ucapnya. Tumenggung Surodipo mengangguk, lalu ia kembali menoleh pada Ki Pronolèwu. Maaf Tuan, saya terpaksa meninggalkan Tuan karena saya harus bekerja. Kalau Tuan lapar atau membutuhkan sesuatu, mintalah kepada pembantu atau prajurit saya. Pamit Tumenggung Surodipo. Tumenggung Surodipo lalu berpesan kepada prajurit jaga di rumahnya. Kalian sediakanlah makanan untuk Tuan ini, dan jika ia membutuhkan sesuatu, berikanlah apa yang ia minta secukupnya. Meskipun prajurit jaga itu melongo karena mendapati kebaikan hati majikannya yang tak ketahuan lubernya itu, ia mengiyakan juga perintah majikannya. Tumenggung Surodipo pun menaiki kudanya dan pergi bersama Citrowiryo meninggalkan rumahnya. Gila, aku tidak menyangka Kanjeng Tumenggung begitu baik hatinya. Mosok sama orang yang menantangnya serasa kasar dan terang-terangan, ia masih bisa bersikap sebaik ini. Geleng si prajurit. Mungkin itulah adat orang-orang Selo yang sejati, sahut rekannya. Hari itu hujan turun dengan derasnya dari siang sampai sore hari.
Ki Pronolewu tetap duduk bersila di halaman rumah Tumenggung Surodipo bagaikan sebuah patung. Matanya terus menatap tajam ke dalam rumah Tumenggung Surodipo. Makanan dan minuman yang disajikan untuknya tak disentuhnya sama sekali. Dibiarkannya sekujur tubuhnya basah kuyup, tersiram air hujan yang turun dengan derasnya hari itu. Sore harinya, begitu hujan reda, Tumenggung Surodipo dan Citrowiryo pulang ke rumah Katumenggungan Surodipan. Lalu Tumenggung Surodipo dibuat terkejut ketika mendapati Ki Pronolewu masih setia duduk mematung di halaman rumahnya. Sedangkan di lain pihak, Ki Pronolewu yang mengetahui Tumenggung Surodipo telah pulang melompat bangun dari duduknya. Dia kemudian mengacungkan jari telunjuk tangannya menunjuk wajah Tumenggung Surodipo seraya berteriak lantang, "Surodipo, aku tidak mau diremehkan." "Kanjeng Tumenggung, kita ringkus lalu usir saja orang itu. Dia sudah membuat keributan dan keonaran di Katumenggungan Surodipan ini. Jika dibiarkan, dia pasti membuat keonaran di seluruh kota," ucap Citrowiryo yang sudah jengkel dengan Ki Pronolewu. "Tenanglah Wiryo," jawab Tumenggung Surodipo. Ki Pronolewu yang sudah kehabisan kesabarannya mendecih lalu membuang ludahnya. Dia kemudian berjalan menghampiri Tumenggung Surodipo. "Kalau kau tidak terima, kau boleh membalas, atau akan aku obrak-abrik rumahmu ini. Dan kalau masih kurang, akan ku obrak-abrik kota ini." Tumenggung Surodipo menghela nafas, tapi ia masih berusaha bersabar. Dia tetap tersenyum. "Maaf Tuan, saya tidak menyukai kekerasan. Jika Tuan hendak membalaskan dendam murid-murid Tuan, tolong pikirkan juga bagaimana nasib dan perasaan orang-orang yang keluarganya telah meninggal akibat keganasan mereka." "Kurang ajar, kau telah menghinaku." "Menghina bagaimana maksud Tuan?" "Dengan kata lain, kau mengatakan bahwa aku ini guru yang tidak becus mendidik murid-muridku." "Maaf Tuan, bukan maksud saya demikian. Saya bukan seorang hakim, maka saya tidak pantas menghakimi Tuan." Mendengar ucapan Tumenggung Surodipo yang merendah tersebut, Ki Pronolewu malah semakin jengkel. Ia pun berkacak pinggang dan membuang ludahnya untuk yang kedua kalinya sebagai tanda penghinaan pada Tumenggung Surodipo. "Cih, ternyata kau cuma seorang pengecut. Kau tak lebih dari seekor tikus pengecut." Meskipun sudah dihina habis-habisan, tapi Tumenggung Surodipo masih berusaha untuk bersabar karena dia tidak mau meladeni orang ini. Dia tidak mau meladeni orang ini sebab saat ini dia berstatus sebagai seorang prajurit Mataram, bukan seorang pendekar pengembara yang bisa dengan bebas menantang atau menerima tantangan seseorang. Tapi lain halnya dengan Citrowiryo dan seluruh prajurit jaga di rumahnya yang sudah tak bisa menahan kesabaran mereka lagi. "Tahan!" perintah Tumenggung Surodipo kepada semua prajuritnya. "Kenapa kau hentikan mereka? Atau kau ingin turun langsung menghadapi aku? Ayo, buktikan. Kalau bukan cuma cecunguk, ayo, aku tantang kau. Kita adu kesaktian sampai ada yang mampus di antara kita."
tantang Kiprono Lewu. Tumenggung Suradipa menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya kira Tuan datang kemari bukan untuk mencari musuh. Maaf Tuan, saya tidak dapat meladeni Tuan. Pungkasnya, lalu ia melangkah meninggalkan Kiprono Lewu menuju ke dalam rumahnya.